Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mia Fatma. Selamat malam juga teman-teman dari 3A, 3B, dan 3RKI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuna Eliza, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada malam hari ini. Presentasi dimulai dari kelas 3A, lalu dilanjut dengan kelas 3B, lalu terakhir kelas 3RKI. Mungkin supaya tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja dari kelas 3A. Boleh di-share materinya, presentasi poin PowerPoint-nya. Baik, terima kasih. Untuk kelas 3A akan membawakan materi Royce Adaptation Model. Next. Untuk nama-nama kelompoknya, yang pertama ada Amelia Putri, Farda Damayanti, Fauziah Yusrinarti, Nur Eliza Kusumawardani, Rizka Permata Oktaviani, dan Salsabila. Next. Untuk table of content, yang pertama ada teori model keperawatan, dilanjut dengan definisi model konseptual Kalistaroy, lalu paradigma keperawatan komunitas, lalu proses keperawatan komunitas, dilanjut dengan penentuan tujuan, lalu penerapan. Next. Iya, supaya tidak berlama-lama, saya serahkan kepada kelas 3A, waktu 15 menit. The time is yours. Baik, terima kasih moderator. Ini ada definisi secara singkatnya teori dan model keperawatan. Teori keperawatan adalah kumpulan konsep, definisi, hubungan, dan asumsi atau reposisi dari model keperawatan atau dari disiplin lain serta hal lain yang sesuai dengan melihat secara sistematis berbagai fenomena dengan desain spesifik yang berhubungan satu dengan yang lain, yang bertujuan memberikan gambaran, penjelasan, dan prediksi fenomena keperawatan. Model konseptual merupakan cara berpikir tentang individu dan lingkungannya yang dapat bermanfaat berbagai situasi yang membantu dalam memprioritaskan pelayanan dan memberikan tantangan kepada perawat untuk mampu merubah kondisi pasien dari sikap yang hanya bertahan menjadi mandiri. Model konseptual Kalista Roy, model keperawatan adaptasi Roy adalah model yang memandang manusia sebagai suatu sistem adaptasi mulai dari tingkat individu itu sendiri hingga ke adaptasi dengan lingkungannya yang bertujuan membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, zat diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat sakit. Model adaptasi Roy hadir sebagai desain bahwa respon perilaku dapat dihubungkan dengan cara tiga rangkaian, yaitu vokal, kontekstual, dan residual. Proses kontrol atau mekanisme coping dapat diakses melalui sistem regulator atau kognator untuk individu dan melalui stabilizer dan inovator untuk kelompok. Nggak ada suaranya ya? Ya, Ibu, mohon maaf. Ya baik, selanjutnya ada
paradigma kesehatan menurut Roy. Di sini ada manusia, lingkungan, kesehatan, dan perawat. Untuk manusia, manusia ini sebagai makhluk yang holistik dan memiliki sistem adaptasi. Yang kedua ada lingkungan sebagai suatu yang memberikan pengaruh terhadap proses adaptasi. Kesehatan yaitu sebagai kondisi yang tidak hanya terbebas dari penyakit, kesedihan, stres, dan kematian. Selanjutnya ada perawat, yaitu profesi kesehatan yang memberikan pelayanan berupa asuhan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Paradigma kesehatan menurut Roy yang pertama manusia. Roy menggambarkan manusia sebagai makhluk yang holistik dan memiliki sistem adaptasi. Roy juga menggambarkan manusia sebagai individu yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat. Keluarga yang hidup dalam sistem tersebut atau disebut sebagai makhluk hidup biopsikososial. Paradigma yang kedua yaitu lingkungan. Roy menggambarkan lingkungan sebagai suatu yang memberikan pengaruh terhadap proses adaptasi yang dilakukan individu. Hal ini dikarenakan Roy berpendapat bahwa lingkungan merupakan sumber stimulus yang menuntut manusia untuk terus-menerus beradaptasi memecahkan masalah yang dihadapinya. Boleh di next. Selanjutnya yang ketiga ada kesehatan. Yang dimana Roy menggambarkan kesehatan sebagai suatu kondisi yang tidak hanya terbebas dari penyakit, kesedihan, stres, dan kematian, namun juga sebagai suatu kemampuan atau usaha untuk mengatasi permasalahan yang dapat menimbulkan penyakit, kesedihan, stres, dan kematian. Baik, selanjutnya itu yang keempat itu ada paradigma kesehatan menurut Roy yang keempat, yaitu keperawatan. Roy menggambarkan keperawatan sebagai sebuah profesi kesehatan yang memberikan pelayanan berupa asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Roy ini membagi keperawatan menjadi dua, yaitu sebagai ilmu dan praktik. Selanjutnya ini ada proses keperawatannya. Tahap 1 itu pengkajian keperawatan. 1. Pengkajian perilaku. Merupakan tahap proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memutuskan klien adaptif atau maladaptif. Selanjutnya itu pengkajian faktor-faktor yang berpengaruh. Pada tahap ini termasuk pengkajian stimuli dan signifikan terhadap perubahan perilaku seseorang, yaitu identifikasi stimuli vokal, identifikasi stimuli konseptual, dan identifikasi stimuli residual. Selanjutnya. Ya, selanjutnya tahap kedua itu diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan menurut Roy ini didefinisikan sebagai suatu hasil dari proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kurang mampunya beradaptasi. Jadi menurut Roy tahun 91 ada 3 metode dalam membuat diagnosa keperawatan. Yang pertama itu psychological model, lalu yang kedua itu self-concept model, lalu yang ketiga itu role function model. Selanjutnya. Ya, selanjutnya itu penentuan tujuan. Jadi menurut Roy ini dalam menentukan tujuan itu ditujukan kepada intervensi keperawatan komunitas untuk mempertahankan dan mempertinggi perilaku adaptif dan mengubah perilaku inadaptif menjadi perilaku adaptif. Dan juga menurut Roy ini penentuan tujuan dalam keperawatan komunitas dibagi atas tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek. Selanjutnya. Selanjutnya penentuan tujuan menurut Roy, yang pertama intervensi dilakukan dengan tujuan mengubah atau memanipulasi stimulus vokal, kontekstual, dan residual
yang difokuskan pada coping individu atau zona adaptasi, sehingga seluruh rangsang sesuai dengan kemampuan individu untuk beradaptasi. Lalu ada evaluasi penilaian efektivitas terhadap intervensi keperawatan sehubungan dengan tingkah laku pasien. Selanjutnya ada penerapan Royce Adaptation dalam keperawatan komoditas. Melalui 4 model adaptasi, Roy menyatakan terdapat 2 hasil akhir dari respon adaptasi. Yang pertama ini ada respon adaptif, di mana terminologinya adalah manusia dapat mencapai tujuan atau keseimbangan sistem tubuh manusia. Dan respon yang kedua ini ada respon tidak adaptif, di mana manusia tidak dapat mengontrol dari terminologi keseimbangan sistem tubuh manusia atau tidak dapat mencapai tujuan yang akan diraih. Melalui penerapan dari teori adaptasi Roy dalam keperawatan komunitas, perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dapat mengetahui dan lebih memahami individu tentang hal-hal yang menyebabkan stres pada individu, proses mekanisme coping, dan efektor sebagai upaya individu untuk mengatasi stres. Yang selanjutnya, kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih kelas 3A. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam dikarenakan kendala jaringan. Selanjutnya, kita lanjut terlebih dahulu kepada kelas 3B. Jika ada yang ingin bertanya kepada kelas 3A, boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir presentasi. Kepada kelas 3B, boleh langsung di-share screen. Iya, baik. Kelas 3B akan membawakan materi dengan judul Versus Human Becoming. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Anida Afriyanti, Anissa Nuryulia, Mediana Eka Putri, Nida Dalilah, Kotrun Nada, Puspa Anindya, dan terakhir Rival Fauzan. Next. Untuk table of contents, di sini ada pengenalan tokoh, lalu ada sejarahnya, lalu pengertian, next. Ada prinsip, lalu ada paradigma keperawatan, lalu ada kelebihan dan kekurangan. Next. Iya, saya serahkan kepada kelas 3B, waktu 15 menit. The time is yours. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengenalan tokoh Pas Human Become Theory. Next. Ya, Rosemary Rich Pas adalah pendiri dari editor Saat Triwulan, Ilmu Keperawatan, dan sebagai presiden dari Discovery International. Rosemary Rich Pas lulus dari Duquesne University di Pittsburgh dan meraih master dan gelar doktor dari University of Pittsburgh antara 1983 dan 1993. Profesor dan Koordinator Pusat Penelitian Keperawatan di Universitas Hunter College, Kota New York dari tahun 1993 sampai 2006. Seorang profesor dan ketua NIHOF di Loyola University Chicago tahun 2007, konsultan dan sarjana tamu di Universitas New York College of Nursing. Ya, selanjutnya ada sejarah dari adanya teori person human becoming ini. Nah, awalnya itu teori ini tuh awalnya bernama Man Living Healthy Theory yang dibentuk pada 1981. Nah, sama dengan teori yang lain, kalau misalnya keperawatan ini juga, Parsa ini melakukan pendekatannya itu manusia secara biomedis, biopsikososial, dan spiritual.
Nah, awalnya itu dibentuknya kan tahun 1981 dengan nama Man Living Healthy Theory yang dikemukakan dengan beberapa eh, pakar dari Eropa. Nah, dari pandangannya tersebut itu, Remes Rizzo Pers ini menganggap itu kalau misalnya memadukan perawat itu memfokuskan pada kualitas hidup dari seseorang. Jadi kualitas hidup seseorang itu diambil dari sudut pandang eh, antara kehubungan antara manusia dengan lingkungannya, sama seperti teori-teori yang lain. Kalau misalnya teori ini juga mengaitkan antara manusia dengan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi itu kalau misalnya teori ini kan berarti itu secara artian adalah teori menjadi manusia atau menjadi diri sendiri. Jadi di sini itu Parson itu berasumsi dasar ada 9 yang disederhanakan menjadi 3, bahwa kalau misalnya manusia itu atau setiap individu itu bebas memiliki makna atau bermakna dalam situasi atau dalam proses kehidupannya. Lalu dia juga berpendapat kalau misalnya proses manusia itu adalah suatu pola yang diciptakan secara teratur dalam proses kehidupan antara manusia dengan alam semestanya. Lalu yang ketiga itu kalau misalnya Parson ini menganggap proses menjadi manusia itu adalah eh, apa ya, hubungannya itu multidimensi yang menggabungkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang menjadi satu. Jadi teori ini itu bukan fokus untuk memperbaiki masalah, tapi bagaimana manusia itu seutuhnya hidup berkaitan dengan lingkungannya dan mengambil pengalaman dari lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, ya, person ini juga eh, membentuk simbol ya dengan pakar-pakar yang lain. Nah, dari simbol ini tuh mengartikan dari teori ini bisa dilihat dari warna hitam dan putihnya itu. Di situ kan ada makna hitam dan putih ya. Secara signifikan ini adalah hakikat manusia. Jadi saling bertergantungan. Nah, lalu yang selanjutnya ada pusat yang bergabung. Nah, di sini itu artinya proses penciptaan manusia dan alam semesta ini layaknya proses keperawatan pada individu sendiri. Lalu ada warna hijau dan hitam yang berputar dan menjalin ikatan. Itu artinya penciptaan alam semesta dan manusia menjadi sebuah proses yang berkelanjutan dari proses untuk menjadi sebuah individu yang kompleks. Selanjutnya di sini pengertian selanjutnya pengertian dari model teori human Likhaum. Nah, teori ini berfokus pada kualitas hidup pasien dan melihat pasien bukan sebagai aspek yang berada dari keseluruhan sebagai pribadi. Nah, berbeda dari teori ini terdapat dari 3 konsep utama, yaitu pertama meaning atau kemaksaan atau kekuatan, terus rhythmicity atau keteraturan, terus yang ketiga transcendence cara berpikir. Nah, meaning itu setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang kehidupan. Kalau rhythmic atau kreator itu orang yang menciptakan pola dalam hidup, dan pola ini cerita tentang makna dan nilai pribadi. Kalau cara berpikir berbeda dengan powering atau kelebihan, organizing, dan transformation. selanjutnya ada prinsip. Next slide. Yang pertama ini ada structuring, melakukan kerjasama dalam upaya menciptakan sesuatu yang nyata melalui ekspresi diri di dalam hidup berdasarkan pada nilai-nilai mereka dari jalan atau cara yang dipilih. Yang kedua ada
Oakriting menciptakan pola ritmis yang saling berlawanan serta berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni mengutarakan menyembunyikan, tidak ada batasan terbatas serta berhubungan terpisah. Nah, yang ketiga ini ada contrascending, yaitu orang-orang yang selalu terlibat dan memilih kemungkinan yang tidak terbatas tentang bagaimana menjadi sikap apa atau pendekatan untuk dimiliki, berhubungan dengan siapa, minat apa atau keprihatinan untuk diganggu. Selanjutnya di sini ada paradigma. Next. Yang pertama ini ada manusia. Manusia merupakan komponen yang terbuka yang memiliki sifat unik yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dalam pendapat Parse, ia mengatakan bahwa manusia adalah sesuatu yang universal, sedangkan kesehatan merupakan suatu kesatuan. Jadi, Parse berpendapat bahwa meskipun pengertian tentang manusia dan kesehatan dijelaskan secara terpisah, namun pada intinya kedua hal tersebut memiliki sebuah hubungan dalam sebuah proses kehidupan. Yang kedua ini ada lingkungan, yaitu agen pemberi rangsangan yang menjadi bagian dari proses timbal balik dalam kehidupan yang berkaitan dengan manusia. Yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan merupakan suatu proses di mana seseorang dapat berubah-ubah dan mempertahankan diri untuk tetap menjadi sehat. Dalam kesehatan, manusia sangat berkaitan dengan pola hidup yang mereka jalani dalam meningkatkan powering, organizing, dan transforming. Yang keempat ini ada keperawatan. Keperawatan dipandang sebagai komponen yang seharusnya dihadirkan untuk dapat memfasilitasi proses menuju sehat dari setiap komponen yang lain. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari teori human becoming. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama itu menyediakan pedoman perawatan yang berguna. Lalu ada berguna dalam pendidikan. Kemudian model teori ini menyediakan metodologi penelitian. Selanjutnya menyediakan kerangka kerja untuk membimbing penyelidikan teori lain. Untuk kelemahannya itu yang pertama ada penelitian ini dianggap berada dalam lingkaran tertutup. Kemudian meniadakan gagasan bahwa manusia itu terlibat dalam pengalaman hidup yang unik. Kemudian yang ketiga itu tidak dapat diakses oleh perawat mula. Itu aja presentasi dari kelompok B, saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok dari kelas B. Selanjutnya langsung saja saya lanjutkan kepada kelas 3 RKI. Untuk yang ingin bertanya kepada kelas 3B, boleh disimpan dulu pertanyaannya, di akhir akan ada sesi pertanyaan. Kepada kelas 3 RKI, boleh langsung di-share materinya.
Izin, Mat, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Safa. Baik, untuk kelas 3 LKI akan membawakan materi dengan judul Vendors Health Promotion Models. Boleh di Untuk anggota kelompok dari kelas 3 LKI ada Bintang Eko Bawono, Moya Bagida Salim, Novi Nurwandari, Raihanah Bila Putri, Safra Nurusita Alfi Muzakir, dan Salwa Putri Afifah. Next. Untuk table of contents-nya itu yang pertama ada biografi Nola Pender, lalu definisi promosi kesehatan dari Nola Pender, lalu teori model promosi kesehatan dari Nola Pender, lalu tujuan promosi kesehatan dari Nola Pender. Next. Selanjutnya ada konsep-konsep promosi kesehatannya, lalu ada kelebihan dan kekurangan promosi kesehatannya, lalu ada pelaksanaan promosi kesehatannya, dan indikasi promosi kesehatannya. Next. Ya, baik. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada kelas 3 LKI, waktunya 15 menit. The time is yours. Iya, yang pertama ada biografi Nola Pender. Next. Iya, Nola Pender ini adalah seorang tokoh dalam bidang keperawatan yang dikenal dengan teori Health Promotion Model. Nola Pender ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1941 di Lansing, Michigan. Nola Pender ini merupakan penulis dan profesor emeritus keperawatan di University of Michigan. Pada tahun 1964, ia memperoleh gelar sarjana ilmu keperawatan di Michigan State University. Nola Pender ini menjadi perawat terapis, kemudian ia mulai mengembangkan teorinya. Nola Pender mengembangkan model promosi kesehatan pada tahun 1982. Ia mulai mempelajari perilaku promosi kesehatan tahun 1970-an. Model promosi yang Pender kembangkan ini memiliki langkah-langkah kesehatan preventif dan menggambarkan fungsi perawat dalam membantu pasien mencegah penyakit dengan keperawatan mandiri dan alternatif. Nola Pender telah dinobatkan sebagai legenda hidup dari Akademi Keperawatan Amerika. Oke, selanjutnya adalah definisi promosi kesehatan menurut Nola Pender. Next. Model promosi kesehatan menurut Nola Pender adalah suatu cara untuk menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan interpersonalnya dalam berbagai dimensi untuk mencapai kesehatan. Jadi, individu untuk mencapai kesehatannya ini memiliki interaksi yang banyak, yang beragam dengan manusia, manusia antar manusia atau individu antar individu maupun individu dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Lalu model promosi kesehatan Nola Pender ini mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan dinamis yang positif daripada sekedar tidak adanya penyakit. Jadi maksudnya adalah kesehatan menurut model promosi Nola Pender ini tidak hanya terbebas penyakit, tetapi terus bergerak ke arah yang lebih positif. Contohnya individu, keluarga ataupun masyarakat yang sehat harus lebih meningkatkan kesehatannya. Lalu promosi kesehatan ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pasien. Model Pender juga berfokus pada 3 bidang, yaitu karakteristik dan pengalaman individu, kognisi dan pengaruh perilaku tertentu, dan hasil perilaku yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya adalah teori model promosi kesehatan oleh Nola Pender. Nola Pender ini menggabungkan 2 teori ya. Yang pertama itu adalah teori nilai harapan dan teori kognitif sosial. Yang pertama di sini ada teori nilai harapan, yang dimana pada teori ini dia bersifat rasional dan ekonomis. Dan pada teori ini juga dia
gigi dalam mencapai tujuannya, yang dimana ketika jika ia emang menginginkan suatu yang ingin dicapai, maka ia akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya, dan ketika sudah mendapatkannya, maka ia akan mempertahankannya dengan cara di sini yang pertama ada meningkatkan hasil yang ingin dicapai atau disebut sebagai nilai personal yang positif. Yang kedua yaitu pengambilan tindakan kesehatan berdasarkan informasi yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk contohnya, di sini perawat bisa memberikan informasi atau pendidikan tentang bagaimana cara sebuah pencegahan penyakit ataupun cara untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Oke, baik. Yang kedua di sini ada teori kognitif sosial, yang dimana pada teori ini menghubungkan antara individu dengan lingkungannya dan mengakibatkan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain. Dan setiap individu juga harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam membina hubungan dengan lingkungan sekitarnya untuk mendukung proses adaptif, sehingga mampu menjadi pencegahan dan promosi kesehatan yang dilakukan untuk menghindari penyakit. Untuk contohnya sendiri di sini perawat mengajarkan dan mencontohkan kepada komunitas lansia untuk melakukan ROM dengan tujuan menghindari lansia dari pengapuran sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan promosi kesehatan oleh Nola Pender. Promosi kesehatan oleh Nola Pender sendiri di sini bertujuan untuk memberikan motivasi, membangun kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh individu dan masyarakat, agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya dengan mengubah perilaku hidup sehat. Contohnya di sini ada orang dengan HIV/AIDS, itu dia harus minum antiretroviral demi mempertahankan hidupnya untuk mencegah infeksi yang lebih luas selama sepanjang usianya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu konsep-konsep promosi kesehatan menurut Nola Pender. Bisa tolong di next. Ya, jadi di sini kelompok akan menjelaskan mengenai konsep dalam membahas karakteristik dan pengalaman individu yang mempengaruhi tahapan atau urutan tindakan atau perilaku sehat menurut Sakarida tahun 2014, dan yang pertama ini adanya karakteristik dan pengalaman individual. Nah, karakteristik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adanya perilaku yang terjadi pada masa lalu, yaitu perilaku sebelumnya yang berpengaruh langsung dalam perilaku promosi kesehatan. Contohnya yang biasa sering kita lakukan yaitu sering telat makan merupakan pola makan yang buruk. Tindakan seperti ini juga akan meningkatkan nafsu makan pada waktu setelahnya. Hal ini juga bisa membuat porsi makan ini akan lebih banyak dan meningkatkan risiko adanya obesitas dan diabetes. Selanjutnya ini adanya faktor personal. Lalu faktor personal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang pasti kita ketahui adanya faktor biologis. Faktor biologis mencakup usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, status pubertas, status menopause, kapasitas aerobik, lalu kelincahan dan keseimbangan. Yang kedua, adanya faktor psikologi yang meliputi harga diri, motivasi diri, kompetensi personal, status kesehatan yang dirasakan. Lalu yang ketiga ini adanya faktor sosiokultural meliputi ras atau etnis, lalu ada pendidikan dan status sosioekonomi. Dan selanjutnya ini adanya pemahaman dan perasaan spesifik yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ini adanya manfaat. Keyakinan terhadap hal positif untuk munculnya perilaku sehat. Seseorang akan merasakan memperoleh manfaat positif dari tindakan keperawatan yang diberikan dan akan muncul perilaku sehat pada seorang tersebut. Yang kedua itu adanya hambatan. Hambatan ini adanya keyakinan terhadap adanya ketidaktersediaan, ketidaknyamanan, lalu membutuhkan banyak waktu untuk membentuk perilaku yang sehat. Selanjutnya adanya keyakinan diri yang disebut dengan
self-efficacy. Lalu dijelaskan bahwa penilaian personal terhadap kemampuan diri untuk mencapai perilaku sehat dengan mengorganisasi dan melaksanakan perilaku promosi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini adanya perasaan mengenai aktivitas dalam perilaku sehat yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya pengaruh individu, kesadaran mengenai perilaku, keyakinan, dan sikap individu terkait dengan perilaku sehat yang merupakan dimensi pengaruh interpersonal. Lalu yang kedua ini adanya pengaruh situasional, keyakinan mengenai situasi dari perilaku sehat, persepsi adanya pilihan-pilihan yang tersedia. Lalu yang ketiga ini adanya hasil perilaku. Perilaku ini diawali oleh sebuah komitmen untuk bertindak, seperti komitmen untuk merencanakan tindakan, dan yang kedua ini tuntutan dan pilihan yang mendesak. Bisa tolong di next. Ya, untuk selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi, perilaku ini diawali oleh komitmen untuk merencanakan tindakan. Sebuah komitmen ini menghasilkan perilaku sehat sesuai perencanaan yang sudah dibuat secara spesifik dalam waktu, tempat, dan siapa yang menentukan. Lalu adanya tuntutan dan pilihan mendesak. Tuntutan yang mendesak ini adalah perilaku alternatif yang berada di luar kendali individu karena merupakan kebetulan atau kemungkinan yang muncul dari lingkungan, seperti tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Pilihan yang mendesak merupakan perilaku alternatif yang relatif dapat dikendalikan oleh individu. Bisa tolong di next. Ya, selanjutnya yaitu ada perilaku promosi kesehatan. Pender ini menegaskan bahwa proses biopsikososial yang kompleks memotivasi individu untuk menggunakan perilaku yang menuju pada status kesehatan, yang diungkapkan dengan 10 pernyataan teoritis health promotion model. Yaitu yang pertama ada perilaku yang ada sebelumnya dan karakteristik yang diturunkan dapat mempengaruhi keyakinan, pengaruh atau dampak, dan acuan dalam perilaku sehat. Yang kedua itu individu berkomitmen untuk menggunakan perilaku berdasarkan manfaat yang mereka nilai secara personal. Yang ketiga itu ada barrier atau halangan dapat menghambat komitmen untuk bertindak sebagai mediator perilaku dan membentuk perilaku yang terbentuk. Yang keempat itu ada keyakinan diri atau self-efficacy terhadap perilaku yang dianjurkan dapat meningkatkan keinginan untuk berkomitmen untuk bertindak dalam menampilkan perilaku sehat. Yang kelima itu ada peningkatan self-efficacy merupakan hasil dari sedikitnya barrier terhadap perilaku yang sehat yang spesifik. Yang keenam itu ada dampak positif yang dirasakan dari perilaku merupakan hasil dari self-efficacy yang lebih besar. Dan selanjutnya akan meningkatkan dampak positif yang dihasilkan. Selanjutnya. Yang ketujuh itu selanjutnya ketika emosi positif atau dampak positif itu dihubungkan dengan perilaku, maka kemungkinan berkomitmen dan bertindak dapat meningkat, sehingga individu akan lebih mudah berkomitmen dan menggunakan perilaku sehat ketika orang terdekat menjadi model atau teladan terhadap perilaku tersebut, mengharapkan perilaku tersebut muncul atau terbentuk, dan memiliki pendampingan atau dukungan untuk memampukan perilaku tersebut muncul. Yang kesembilan itu keluarga, teman sebaya, dan petugas pelayanan kesehatan merupakan sumber utama yang menjadi pengaruh interpersonal yang dapat meningkatkan atau menurunkan komitmen dalam menggunakan perilaku sehat. Dan yang terakhir itu ada pengaruh situasional pada lingkungan eksternal dapat meningkatkan atau menurunkan komitmen untuk berpartisipasi dalam menggunakan perilaku sehat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan promosi kesehatan olah Pender. Next. Di sini ada kelebihan. Yang pertama itu model promosi kesehatan mudah untuk dipahami. Yang kedua, teori keperawatan olah Pender berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
Yang ketiga, sangat dapat diterapkan dalam lingkungan kesehatan masyarakat. Yang keempat, mendorong praktik mandiri profesi keperawatan dan menjadi sumber utama untuk intervensi dan pendidikan yang meningkatkan kesehatan. Next. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu promosi kesehatan tidak dapat mendefinisikan paradigma keperawatan atau konsep-konsep yang seharusnya dimiliki oleh teori keperawatan, yaitu manusia, keperawatan, lingkungan, dan kesehatan. Selanjutnya itu kerangka konseptual mengandung banyak konsep yang mungkin mengandung kebingungan bagi pembaca. Dan yang ketiga itu penerapannya pada individu yang sedang menderita suatu penyakit tidak terlalu ditekankan. Selanjutnya, indikasi promosi kesehatan oleh vendor. Next. Model promosi kesehatan oleh vendor diindikasikan untuk individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Model ini dapat diaplikasikan oleh perawat baik di keluarga maupun komunitas. HPM digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, dan perilaku kesehatan masyarakat. Contoh pelaksanaan promosi kesehatan ini adalah untuk klien dengan HIV/AIDS. Lanjut next. Contoh promosi kesehatan untuk klien dengan HIV/AIDS ini menggunakan media konseling berupa buklet patuh HRV. Tujuan penyusunan buklet patuh HRV adalah memudahkan pasien dan keluarga memahami tentang kepatuhan minum HRV. Jadi untuk yang belum tahu, obat HRV atau antiretroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS yang berfungsi untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi, serta meningkatkan kualitas hidup penderita HIV. Bisa di next. Di sini bisa dilihat informasi patuh HRV terdiri dari pengertian HRV, lalu di bawahnya ada penjelasan mengenai cara menggunakan HRV, dan di sebelah kanan ada penjelasan tingkat kepatuhan HRV. Next slide. Selanjutnya ada cara menggunakan terapi HRV, jenis-jenis obat HRV di Indonesia, lalu cara pemantauan ODH atau orang dengan HIV/AIDS. Next slide. Lalu ada tingkat kepatuhan minum HRV, cara mendapatkan obat HRV, manfaat HRV, dan yang terakhir yaitu persiapan pemberian HRV. Next slide. Selanjutnya adalah pelaksanaan promosi kesehatan oleh vendor. Bisa di next. Untuk pelaksanaan promosi kesehatan menurut model vendor ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pemberian informasi, pendidikan, dan pemberdayaan individu untuk mengadopsi perilaku sehat. Nah, di sini ada beberapa contoh pelaksanaannya mencakup yang tadi yang sudah seperti udah dijelaskan sebelumnya oleh rekan Rehana, ada meningkatkan pengetahuan tentang kondisi kesehatan, seperti penggunaan obat antiretroviral pada ODHA, kemudian meningkatkan kepatuhan dalam menjalani pengobatannya. Ketiga, memampukan individu untuk mempunyai perilaku positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Mungkin mau ngasih contoh yang lain ya. Jadi untuk model vendor ini juga bisa ada beberapa contoh gitu yang program edukasi kesehatan yang mengadaptasi prinsip model vendor. Contohnya adalah program aktif sehat yang memang tujuannya itu untuk mendorong partisipasi dalam melaksanakan aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan bersifat mandiri. Nah, dari strategi program aktif sehat ini adalah penyelenggaraan seminar edukasi tentang manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan, lalu akan ada sesi pelatihan keterampilan juga untuk membantu individu merencanakan dan mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rutinitas harian mereka. Kemudian ketiga ada pembentukan kelompok dukungan untuk saling memotivasi dan berbagai pengalaman positif sehingga masyarakat ataupun individu dapat mengadopsi dari apa yang dilaksanakan dari program aktif sehat tersebut di kehidupannya mereka sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Next. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 RKI.
Selanjutnya, supaya tidak berlama-lama, langsung saya buka sesi tanya jawab. Selain sesi tanya jawab, saya juga membuka kepada kelompok dari kelas 3A, 3B, dan 3 KKI jika ingin menambahkan atau mengklarifikasi materi yang dibawakan oleh teman-teman tadi, dipersilahkan juga ya. Mungkin boleh langsung aja kalau misalkan ada yang ingin menambahkan atau bertanya, langsung raise hand. Iya, dipersilahkan Elsa. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Elsa Kumalasari izin bertanya. Kelompok yang tadi pertama presentasi model Roy kan di slide penentuan tujuan. Nah, itu kan teori Roy ini kan merubah perilaku adaptif menjadi inadaptif menjadi adaptif ya. Nah, di slide penentuan tujuan itu ada tulisan penentuan tujuan dibagi atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, maksudnya dari jangka pendek jangka panjang itu seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih Elsa. Elsa bertanya kepada kelas 3A. Oke, selanjutnya adakah lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand. Iya, Dini, dipersilahkan. Mohon maaf, Dini tidak terdengar suaranya. Ya, baik, terima kasih moderator. Izin sebelumnya, apakah suaranya sudah cukup terdengar? Sudah, Dini. Iya, izin moderator, apakah diperbolehkan untuk bertanya kepada kelompok selain dari 3 RKI? Iya, dipersilahkan. Iya, baik, saya Dini izin bertanya pada kelompok dari kelas 3B ya. Mengenai tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok itu ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri itu ada kayak model PARS-nya ini sendiri menyediakan metodologi penelitian. Nah, kalau setangkap saya kalau untuk metodologi penelitian ini sendiri kan kayak cara atau proses gitu untuk dapetin data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian kayak gitu. Lalu kenapa pada kelemahannya itu dijelasinnya tuh kayak penelitiannya itu dianggap berada dalam lingkaran tertutup gitu dan tidak dapat diakses oleh perawat pemula. Bukankah kalau misalkan metodologi dilakukan metodologi penelitian itu biasanya dilakukan secara terbuka gitu dan yang dilindungin itu kayak yang jadi subjeknya gitu yang buat jadiin penelitian nah data-data kayak lebih privasinya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dini. Selanjutnya kepada Maula, boleh dipersilakan Ami. Iya, terima kasih moderator. Saya Maula dari 3 RKI, izin bertanya ke kelas 3B. Ini pertanyaannya terkait dengan paradigma yang tadi model yang sudah dipaparkan. Itu disebutkan ada 4 komponen gitu. Boleh diberikan contoh atau dijelaskan lebih lanjut gitu terkait contoh konkret nih yang ada di masyarakat di Indonesia. Kalau bisa 4 komponen ini di contoh tersebut itu disebutkan secara terpisah. Misalkan komponen manusianya itu siapa, terus habis itu lingkungannya apa, terus habis itu keperawatannya apa dan sebagainya kayak gitu. Biar kita lebih jelas lagi kayak gitu. Contohnya, terima kasih. Iya, terima kasih Maula. Selanjutnya kepada Hertinayu dipersilakan Ami. Iya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya ya kepada tadi yang kelompok dari kalau tidak salah kelompok dari kelas 3 RKI ya mengenai teori
Nola Pender. Di sini yang izin saya tanyakan itu kan tadi kelompok ini menerangkan terkait kelemahan dari teori ini. Salah satunya itu banyak konsep yang mungkin mengundang kebingungan. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya maksud dari yang kelompok sebutkan tadi itu apa. Terus selanjutnya juga di kelemahan yang lainnya di poin ketiga itu penerapannya ini kayak penerapannya ini kurang kurang kalau diterapkan kepada seseorang yang sudah menderita penyakit. Nah, berarti mungkin bisa diklarifikasi dari kelompok. Berarti apakah maksudnya dari kalimat ini itu jika ada seseorang yang sudah terjangkit suatu penyakit ini tidak bisa dilakukan upaya promotif dan preventif ya? Karena kan secara garis besar, setangkap saya dalam teori ini menjelaskan terkait promosi kesehatan di mana menekankan pada upaya preventif dan promotif sekaligus untuk bertujuan juga meningkatkan motivasi dan kesadaran terkait meningkatkan kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih moderator. Iya, baik. Terima kasih Arkinayu. Selanjutnya kepada Novia, dipersilahkan on mic. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya Novia Stenisi dari kelas 3A izin bertanya kepada kelompok tentang model Pender ini. Nah, apa sih yang membuat perawat itu harus memakai model pengaplikasian tersebut? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Novia. Berarti Novia nanya ke kelas 3 LKI ya. Uh, Satu sesi berapa pertanyaan, Yumna? Izin Ibu, belum saya batasi. Iya, nanti bingung jawab. Paling enggak 3 dulu, 3 lagi gitu. Ya. Oh iya, baik. Ini udah Ibu. 4 ya, kalau nggak salah ya? Sudah 2, 3, 4, 5. Sudah. Iya, jawab dulu. Iya, baik. Kalau begitu, kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, kita buka sesi kedua ya. Dipersilakan. Ya, kepada Moya dipersilahkan untuk on mic. Ya baik, terima kasih moderator. Saya Moya izin menjawab pertanyaan dari Nayu ya. Tadi kan Nayu itu bertanya mengenai kelemahan dari teori Nola Pender ini ya. Pertanyaan Nayu itu tadi di teori ini kan terdapat kelemahannya yaitu mengandung banyak konsep yang mungkin mengandung kebingungan bagi pembaca. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci dan garis besarnya ya maksud dari kelemahan tersebut. Ya, seperti yang kita tahu dan seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok ya, bahwa teori Nola Pender ini kan tidak hanya membahas tentang satu konsep ya. Di model teori Pender ini tuh terdapat 3 konsep yang dimana di dalam konsep tersebut tuh masih ada subbab konsepnya lagi gitu. Jadi kalau kita cuma baca aja yang sekilas baca gitu ya, enggak yang benar-benar mendalami, itu pasti kita bakal bingung gitu. Jadi dari 3 konsep yang dibahas itu sangat memungkinkan bagi pembaca kebingungan atau membuat pembaca itu menjadi ambigu gitu terhadap apa yang kita baca. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu mengenai penerapan pada suatu individu yang sedang menderita penyakit. Apakah maksudnya... Moya, tadi yang kamu maksud apaan sih? Yang dibaca apa baca itu jelasin coba. Yang slide-nya mungkin kamu tayangin ini teori Pender, kemudian ada 3 dalamnya itu apa sih maksudnya? Gak jelas Ibu dengerinnya.
Baik Ibu, sebentar ya Ibu, saya share screen. Ya Ibu izin, tadi yang saya maksud itu konsep promosi kesehatan nolak pender Ibu. Kan di sini konsepnya ada 3 ya Bu ya. Jadi kalau kita hanya membaca sekilas saja, itu sangat memungkinkan pembaca itu dapat kebingungan Ibu. Karena di setiap konsep ini kan terdapat subbab lagi ya Ibu ya. Seperti yang ini konsep yang membahas tentang karakteristik itu mempunyai subbab yang yaitu karakteristik dan pengalaman individual serta pemahaman dan perasaan spesifik itu Ibu. Baik, Ibu, apakah bisa saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Nayu, Bu? Iya, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan Nayu yang selanjutnya ya, yang mengenai kenapa kelemahan Nolapender itu tidak, kenapa teori Nolapender itu tidak terlalu ditekankan kepada seseorang yang sakit ya, Bu ya. Jadi sejauh yang kami tahu ya, konsep Nolapender itu kan targetnya ke individu yang sehat ya. Jadi individu yang sehat itu dibikin jadi lebih sehat gitu. Sedangkan kalau individu yang sakit itu kan terbatas ya karena ada individu yang sakit serta membutuhkan orang lain untuk perawatannya. Dan individu yang sakit itu teorinya itu lebih ke rehabilitatif gitu. Dan konsep rehabilitatif serta kuratif itu lebih cocok dengan teori-teori keperawatan yang berfokus pada aspek kuratif. Aspek kuratif dan aspek rehabilitatif. Contohnya itu terdapat pada model Adams ya, yang mempertimbangkan pemulihan serta kesejahteraan. Lalu model Pender ini tuh mengupayakan bagaimana caranya individu ini dapat mencegah penyakit, meningkatkan kesejahteraan, dan memelihara kesehatan. Model Pender ini tuh lebih berfokus pada promotif dan preventif, serta kesehatan berdasarkan model Pender ini kondisi yang dinamis, yang positif, jadi tidak hanya terbatas dari penyakit saja. Sehingga masyarakat atau individu yang sehat itu dengan promosi kesehatan model Pender ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan secara mandiri gitu. Sedangkan pada individu yang sakit sebenarnya tetap bisa dilakukan upaya promotif agar tidak mengalami perburukan yang lebih lanjut ya. Namun yang perlu diingat itu tidak terlalu ditekankan karena yang dibutuhkan individu yang sakit itu sekali lagi ya lebih utama adalah kuratif ataupun rehabilitatif. Nah, hal ini tuh lebih cocok dengan teori-teori keperawatan lainnya yang berfokus pada aspek pengobatan dan atau rehabilitatif individu yang memang sudah sakit gitu. Apakah cukup jelas, Nayu? Iya, terima kasih Moya atas jawabannya. Kepada Herti Nayu, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Herti Nayu atas pertanyaannya tadi. Selanjutnya kepada kelompok lain dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Masih ada pertanyaan dari Elsa.
Lalu pertanyaan dari ini, pertanyaan dari Maula, dan pertanyaan dari Novia. Ya, balik kepada Nur Eliza, boleh on mic. Mohon maaf, Nur Eliza suaranya tidak terdengar. Ya, izin masuk, moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, dipersilakan. Ya, baik. Saya Nur Eliza Putri, izin menjawab pertanyaan dari Elsa Kumalasari. Jadi, pertanyaan ini, apa tujuan teori ini? Teori adaptasi Roy merubah perilaku inadaptif menjadi adaptif. Ya, jadi maksudnya di lingkup komunitas ini Roy memiliki tujuan bahwa kita sebagai perawat harus merubah perilaku inadaptif menjadi adaptif. Jadi contohnya seperti ini, kita merubah perilaku mereka yang tadinya inadaptif atau tadinya yang memiliki kesulitan penyesuaian diri, misal dengan kebiasaan buruk menjadi lebih menyesuaikan diri dan lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, Elsa ini menanyakan bagaimana gambaran tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk penjelasan penentuan tujuan jangka panjang dan jangka pendek ini, jadi Roy menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang yang akan dicapai ini meliputi hidup, tumbuh, reproduksi, dan kekuasaan. Jadi maksudnya di sini dalam melakukan intervensi, keperawatan menurut Roy ini tuh individu, keluarga, atau masyarakat dapat hidup ataupun tumbuh lebih baik ke depannya dalam waktu jangka panjang seperti itu. Kemudian untuk tujuan jangka pendek, Roy mengharapkan setelah dilakukan intervensi, maka klien akan mencapai tingkah laku yang diharapkan, seperti berubahnya perilaku inadaptif menjadi adaptif. Ya mungkin cukup seperti ini jawaban dari kelompok. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Noeliza atas jawabannya. Kepada Elsa, apakah sudah terjawab? Ya, baik. Terima kasih Elsa. Selanjutnya dipersilakan kembali kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan. Izin Mas moderator. Iya, dipersilakan. Ya, mohon maaf Ibu dan teman-teman semua. Saya nggak bisa on cam. Soalnya layarnya hitam semua, tapi suaranya kedengeran nggak? Terdengar. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Maula mengenai paradigma keperawatan. Nah, dalam setiap teori itu kan paradigma keperawatannya tentu sama ya, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan dan keperawatan. Tadi kan diminta contohnya ya kalau misalnya Bisa terkait dulu dengan paradigmanya bisa coba. Bisa biar jelas. lingkungan ini kan sebagai kayak yang memberikan stimulus terhadap manusianya ya. Tadi dijelasin juga karena manusia dan lingkungan itu saling bergantungan. Nah, di keperawatan komunitas itu kan lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan baik individu, keluarga atau kelompok ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut teori ini lingkungannya seperti apa sih? Karena lingkungan dan manusia itu saling berkaitan, maka lingkungannya itu harus saling menguntungkan dengan manusianya. Misalnya sudah dijelaskan kemarin di konsep keperawatan komunitas ya. Kalau misalnya kayak satu lingkungan yang bersih, pasti semuanya juga
akan ikut dampaknya. Jadi kalau misalnya lingkungan yang kotor, pasti juga akan terkena dampaknya yang buruk. Nah, kalau misalnya lingkungan itu contohnya kita menerapkan lingkungan bersih dalam lingkungan masyarakat itu, pasti tentunya semua masyarakat atau yang ada di lingkungan tersebut memiliki untungnya, yaitu mendapatkan kesehatan. Lalu terkait eh, keperawatan. Nah, keperawatan itu kan suatu kayak pelayanannya ya yang diberikan di masyarakat. Ya, tujuannya itu menciptakan masyarakatnya itu dari menuju yang sehat yang optimal. Nah, keperawatannya itu di sini dalam keperawatan komunitas itu bisa dengan pemberian edukasi terhadap eh, kesehatan masyarakat karena di sini manusianya itu memiliki pandangan makna sendiri-sendiri. Jadi bagaimana seorang perawatnya itu harus bisa mengubah pandangan atau makna setiap si individu ini menjadi satu makna yang sama gitu. Jadi bisa seperti kita memberikan edukasi terkait pola makan yang baik, pola hidup sehat. Nah, kan pasti ada yang menganggapnya itu kayak beda-beda. Ah, kalau misalnya pola hidup sehat tuh kayak gini. Nah, jadi di situ tuh perawatnya harus bisa menyatukan pemikiran atau makna dari yang telah diajarkan itu bagaimana caranya untuk mengubah pola hidup sehat. Lalu terkait kesehatan. Nah, kesehatan itu kan berhubungan bagaimana dengan perilakunya ya eh, gimana caranya ngubah secara terus-menerus bisa agar tetap sehat selalu. Nah, kesehatannya itu bisa diambil contoh tadi kan bahwa manusia itu memiliki makna sendiri, pola pikirnya sendiri. Jadi bagaimana di sini juga kesehatannya itu harus bisa mempresepsikan satu makna atau arti, yaitu sama-sama di masyarakat menciptakan suatu lingkungan kesehatan yang menciptakan suatu kayak membentuk kesehatan yang berkesinambungan yang optimal sehingga terciptalah suatu apa ya masyarakat yang sehat selalu seperti itu sih Maula kurang lebihnya. Ya, terima kasih kepada Diana atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Maula, apakah sudah cukup terjawab? Iya, baik. Selanjutnya, dipersilakan kembali kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan. Ya, kepada Stefani dipersilakan on-mic. Ya, izin masuk moderator. Saya Stefani dari kelas 3A dari kelompok model vendor. Izin untuk membantu menjawab pertanyaan dari Novia, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, Stefani, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin dari teman-teman kelompok bisa di-share screen. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, dari pertanyaan Novia, kami dari kelompok 3A ingin menambahkan sedikit tentang apa itu aplikasi vendor health promotion. Nah, aplikasi vendor health promotion model ini menawarkan kerangka kerja untuk asuhan keperawatan yang efektif yang diarahkan pada peningkatan kesehatan dan kemampuan berfungsi. Nah,
Metode pengkajian perilaku promosi kesehatan klien ini berdasarkan model yang mengarahkan seorang perawat untuk mengkaji secara sistematis terhadap efikasi diri, hambatan, manfaat yang dirasakan seperti pengaruh intrapersonal, dan juga pengaruh situasional yang relevan untuk perilaku kesehatan tertentu. Nah, model ini juga mengidentifikasi karakteristik klien sebagai target pengkajian yang terdiri dari perilaku sebelumnya, karakteristik demografi, dan status kesehatan yang dirasakan oleh klien itu sendiri. Nah, HPM Health Promotion Model ini mengarahkan intervensi keperawatan didesain untuk merubah persepsi klien, di mana kesuksesan intervensi ini diharapkan bisa menghasilkan penampilan perilaku promosi kesehatan dan juga peningkatan kesejahteraan. Nah, Health Promotion Model ini mengarahkan penggunaan nursing proses sebagai sebuah metode untuk menghasilkan perubahan perilaku dalam memberdayakan perawat mandiri sepanjang kehidupan klien. Nah, dari pertanyaan yang Novia berikan, intinya itu apa yang membuat perawat bisa untuk memakai model pengaplikasian HPM ini. Nah, Pender Health Promotion Model ini banyak digunakan dalam profesi kesehatan, khususnya digunakan oleh seorang perawat sebagai suatu acuan dan dasar dalam meningkatkan kesehatan klien, dan juga bisa mendorong peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan dari klien itu sendiri. Nah, Health Promotion Model ini menjelaskan setiap orang memiliki karakteristik dan pengalaman personal yang berdampak pada perilaku ataupun tindakan yang dilakukannya. Nah, faktor personal ini menjadi faktor prediktif yang ada dalam perilaku yang terbentuk secara alami. Nah, faktor personal yang mempengaruhi perilaku yaitu ada biologi, psikologi, dan juga sosial kultural. Dari kelompok 3A tentang materi Pender ini cukup Mas untuk jawaban untuk menjawab pertanyaan dari Novi. Ya, terima kasih Stefani atas jawabannya. Kepada Salwa boleh untuk unmute. Baik, terima kasih moderator, terima kasih untuk Stefani dan teman-teman yang sudah membantu menjawab. Mungkin kami dari kelompok 4 komunitas kelas 3 RKI juga izin untuk melengkapkan kembali ya, sekaligus sama-sama kita berdiskusi. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat moderator? Karena di sini sinyalnya cukup tidak bagus. Izin Salwa, kalau di saya masih belum terlihat Salwa. Izin sudah terlihat. Oke, mungkin izin untuk sedikit menjawab ya terkait pertanyaan Novia, kenapa apa sih yang membuat perawat harus melaksanakan ataupun menerapkan model Pender ini? Pertama, seperti yang kita sudah ketahui ya pada pembelajaran awal promosi kesehatan oleh Bu Puspita juga sudah diterangkan bahwa promosi kesehatan itu untuk dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan gimana caranya dengan adanya promosi kesehatan itu kita membuat masyarakat mau gitu, tahu, mau, dan bisa ataupun mampu gitu melakukan perilaku sehat. Lalu di sini yang juga perlu kita ketahui, pertama dari asumsi utama Health Promotion Model dari Pender. Salah satunya adalah individu mengatur perilakunya sendiri secara aktif. Jadi di sini individu itu akan berperilaku mengarah ke apakah ia akan melakukan perilaku yang mengarah kepada kesehatan atau tidak itu sesuai dengan individu masing-masing kalau dari model Pender ini. Nah, jadi dari model Pender ini juga diharapkan kita sebagai profesional kesehatan itu yang merupakan lingkungan interpersonal bagi individu adalah untuk memberikan pengaruh gitu kepada individu tersebut untuk merubah perilaku mereka untuk hidup sehat. Dan juga perlu kita ketahui ya teman-teman semua, di sini jumlah tenaga kesehatan tidak sama gitu dengan jumlah semua masyarakat. Jadi diharapkan juga kita perawat juga bisa memberdayakan masyarakat agar dapat mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan serta memelihara kesehatan mereka masing-masing. Jadi dengan adanya model promotion
dengan adanya health promotion model dari Pender ini memang berupaya untuk menekankan pada preventif dan juga promotif yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka bisa bertindak secara mandiri. Mungkin itulah sebenarnya alasan kenapa perawat harus menggunakan health promotion model Pender ini ya. Karena tadi tentang promotif dan preventif, dan ini juga berkesinambungan dengan main fokus dari health public itu sendiri ya, ada promotif dan preventif. Mungkin jika dari teman-teman kelompok 4 ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Salwa. Dari teman-teman kelompok 4 ada yang ingin tambahkan? Jika cukup, boleh lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Dini. Dipersilahkan. Saya silakan. Izin Ibu, mungkin sembari menunggu jawaban untuk pertanyaan Dini, apakah boleh saya membuka sesi kedua untuk Q&A, Ibu? Kayaknya capek ini cukup ya. Cukup udah malam, udah 8:30. Ya, baik Ibu. Pertanyaannya apa sih? Apa Yumna pertanyaannya? Izin Ibu, ini tadi terkait yang di situ ada di dalam PowerPoint itu di kelas 3B ada kalimat penelitiannya dianggap pada ruang tertutup pertanyaannya. Coba lihat kayak apa sih? Apa ini tayang? Iya, izin Ibu, saya ulangi untuk pertanyaannya. Pada kelebihan model PARS ini menyediakan metodologi penelitian. Lalu kenapa pada kelemahannya penelitian dianggap berada dalam lingkaran tertutup dan tidak dapat diakses oleh perawat pemula? Mungkin kepada kelompok dipersilakan. Oke, cukup ya. Kalau nggak bisa nanti kita bahas sama-sama. Yumna cukup, Yumna. Udah 8:30. Iya, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik dan menjawab pertanyaan teman-teman dengan sangat baik. Mungkin saya tutup untuk presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya serahkan kepada ibunya jika ada tambahan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yumna. Kita applause dulu buat seluruh kelompok. Saya minta tolong yang di kelas A di-share dulu untuk yang Roy model ya. Tolong PPT-nya di-share kelas A. Oke, terus slide.
Terus ya udah, kali aja paradigma aja. Ya, dibesarin. Ya. Jadi kalau kita ngomong Roy itu pasti kita langsung teringat bahwa Roy itu ada adaptasi Roy ya. Jadi kalau di keperawatan itu kalau ngomongin paradigma kesehatan, tadi dari 3 modelnya semuanya tuh pasti ada 4 komponen ya. Kesehatan, manusia, lingkungan, dan perawatnya. Nah sekarang kalau bicara tentang adaptasi, ya kalau kita ada di satu komunitas, manusia itu atau individu itu dia harus memiliki, dia kan punya kebutuhan secara holistik ya, baik bio, psikososial, dan spiritual. Dan dia itu beradaptasi terhadap di mana dia berada. Contoh misalnya kalau kalian lihat kalau kalian berada tinggal di pinggiran rel kereta api, ya itu kan setiap hari dia dengar suara kereta api terus ya dengan frekuensi tertentu ya. Sehingga secara fisiologis itu kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang dekat di pinggiran yang rel kereta api yang sering dengar kebisingan gitu ya, kalau kita ajak ngomong itu suka mengalami gangguan ya. Dia bicaranya juga kalau misalnya di tempat yang ramai itu orang sering bicara keras-keras gitu ya. Sementara kalau misalnya di tempat yang tidak padat, itu bisa bicara dengan frekuensi yang biasa suaranya. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap kalau dia tinggal di pegunungan, mau nggak mau dia harus beradaptasi dengan suhu, dengan cuaca mungkin ya. Kemudian di gunung itu biasanya jarang yang kita bisa dapat ikan. Ya, jadi dia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ. Itu. Nah ini lingkungan ini mempengaruhi bagaimana manusia itu bisa cepat berproses dengan situasi kondisi yang ada. Ya, makanya karakteristik dari setiap individu atau komunitas itu karakteristiknya berbeda. Ya tentu dipengaruhi dengan lingkungan tadi. Tuh, makanya kalau kita di komunitas pengkajian itu pasti diawali dengan kondisi lingkungan dulu. Winfield survey, bagaimana apakah huniannya itu padat penduduk atau masih di pedesaan, bagaimana suhu udaranya, bagaimana cuacanya, bagaimana kebisingannya, bagaimana airnya. Karena mau nggak mau, kemampuan dia dengan beradaptasi dengan situasi seperti itu mempengaruhi kesehatannya. Kalau misalnya dia tidak bisa beradaptasi, ya dia orang yang tinggal di pinggir laut, kemudian dia tinggal pindah ke pegunungan tadi, di mana dia bisanya hanya makan ikan aja, begitu ke
gunung yang ada hanya daun-daunan gitu. Kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan hal seperti itu, akhirnya dia nggak makan dong. Kalau dia nggak makan, pasti akan mempengaruhi kesehatannya. Ya nggak? Begitu nggak? Kemudian misalnya cuacanya dingin, dia biasa di laut panas, nggak bawa jaket di daerah itu gitu ya. Pasti kalau dia nggak bisa beradaptasi, dia pasti akan mudah sakit. Ya nggak? Dia nggak bawa jaket sementara cuacanya dingin gitu. Karena dia biasa di tempat panas, pindah ke cuaca dingin. Nah itu akan berpengaruh. Nggak usah jauh-jauh. Kamu orang Medan misalnya, berlibur ke Jogja di Medan atau ke orang Padang, biasa makanannya pedas, berlemak, masuk ke Jogja, makanannya manis-manis. Ya enggak? Kalau nggak bisa beradaptasi, ada diare lah, ya sakit, perutnya, mahnya gara-gara nggak makan misalnya. Atau tadi tuh karena biasa tenang tinggal di pegunungan, pindah ke pinggir laut, setiap hari berdeburan ombak, setiap saat ombak berdebur-debur. Akhirnya nggak bisa tidur setiap malamnya. Takutan, takut tsunami lah, takut digulung ombak nanti lah. Pengaruh nggak kira-kira itu ke kesehatan? Pengaruh nggak? Jadi dituntut dengan kondisi seperti itu, bahwa gambaran itu bahwa manusia itu harus bisa beradaptasi. Nah sekarang perawat tugasnya ngapain? Perawat itu memberikan layanan kepada, kan kalau kita itu tugasnya respon ya. Pasien itu responnya seperti apa terhadap penyakit ya. Nah itu tugas perawat, bagaimana dia bisa mendorong kepada individu, keluarga, dan kelompok untuk beradaptasi di mana dia tinggal, di mana dia berada, ya dengan lingkungan yang ada. Karena kalau dia tidak mampu beradaptasi dengan situasi tersebut, baik pengaruh dari lingkungan ya, itu pasti akan mempengaruhi kesehatannya. Seperti itu. Kita lihat coba terus slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oh enggak, itu sih. Next, di next. Ya, jadi kan ini kita lihat ya bahwa individu, keluarga, kelompok itu bagian dari merupakan makhluk hidup yang iya secara holistik. Jadi kebutuhannya bukan hanya wujudnya manusia, tapi ada kebutuhan bio, psikososial, dan spiritual itu harus semuanya bisa kita penuhi ya. Dan dalam tahap tumbuh kembang tentu pemenuhan kebutuhannya itu berbeda. Ya, dengan berubah aja antara anak menjadi remaja gitu ya. Itu kebutuhan itu juga berubah dan dituntut dia bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jadi yang namanya adaptasi itu ya bukan hanya dia tinggal, tapi secara pertumbuhan perkembangannya juga dia tetap harus bisa beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan supaya dia tetap sehat. Masuk dari remaja ke dewasa, yang kemarin kita cerita itu adalah usia produktif, kemudian masuk lagi ke lansia di mana mulai mengalami penurunan karena ada proses menua. Nah itu kita dituntut supaya bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut ya. Oke, terus, nah ini kita lihat tadi ya bahwa lingkungan itu mempengaruhi ya, bagaimana misalnya dia bisa atau tidak memenuhi kebutuhannya sesuai dengan
kondisi yang dia alami, ya misalnya tadi untuk lansia dia harus cek kontrol kesehatan secara rutin, lingkungannya gimana, mendukung nggak dengan itu, gitu ya. Kemudian lansia supaya tidak jatuh, lingkungan itu harus disiapkan alat-alat atau disetting bisa membantu lansia untuk bergerak dengan mudah, ya misalnya ada pegangan di pinggir jalannya misalnya, atau alat yang membantu dia untuk memobilisasi ada atau tidak, kan gitu. Makanya di lingkungan kita sekarang kalau Anda ke tempat-tempat umum sudah ada tuh khusus buat penderita disabilitas ataupun lansia gitu ya. Ya enggak? Itu salah satunya adalah untuk mendukung supaya memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa dari masing-masing individu yang dibutuhkan. Karena kalau tidak ya bisa berisiko jatuh buat lansia tersebut. Misalnya kasihnya klosetnya jongkok ya, sedangkan lansianya sudah tidak bisa jongkok tuh. Jongkok aja susah, apalagi bangun gitu kan, itu kan juga berisiko. Kemudian slide berikutnya. Nah ini tadi ya pasti hal-hal tersebut yang ada akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari individu. Dan yang terakhir adalah peran perawat. Ini adalah peran perawat, bagaimana perawat itu memberikan layanan kesehatan itu bukan hanya individu ya, tetapi pada keluarga, kepada kelompok dan masyarakat, dan dia dalam memberikan asuhannya itu tentu berdasarkan ilmu gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Itu tentang Roy. Kemudian kita masuk yang kedua tentang Parse ya, Parse. Kelas B. Parse itu bicara tentang kualitas hidup. Ya, bagaimana kita dalam memberikan pelayanan kesehatan komunitas itu harus bisa mendorong supaya semua orang yang kita layani itu bisa pada fase tersebut terpenuhi kualitas hidupnya ya. Jadi kita memberikan layanan itu tujuannya adalah supaya terpenuhi kualitas hidup dari sasaran atau individu yang akan kita berikan asuhan. Ya, bagaimana mereka bisa sehat, bisa aman, bisa nyaman, bisa merasakan bahagia gitu ya, bisa terpenuhi kebutuhan ADL-nya dan lainnya. Ya, tentu itu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dan yang terakhir adalah Pender. Pender itu bicara tentang promosi kesehatan. Ya, jadi dalam memberikan promosi kesehatan itu bukan hanya kepada orang yang sakit. Namanya promosi artinya juga meningkatkan kesehatan. Jadi upaya yang dilakukan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi mulai dari melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan screening ya, deteksi dini kesehatan, kemudian juga meningkatkan kesehatan dengan berolahraga ya. Tadi pencegahan juga bisa dengan imunisasi seperti itu. Itu adalah upaya-upaya kesehatan promotif ya, upaya yang disampaikan oleh Pender tadi ya, bahwa dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan bukan hanya kepada orang yang sakit, dan itulah yang diterapkan di dalam keperawatan komunitas, bahwa keperawatan komunitas sasarannya bukan hanya individu yang sakit, tetapi bagaimana individu yang sehat tetap mampu mempertahankan kesehatannya ya.
dapat tercegah dari berbagai macam penyakit. Tadi pertanyaan itu sebenarnya yang terakhir yang nggak bisa dijawab, saya juga melihat itu penelitian yang mana gitu kan ya. Dan namanya satu penelitian kan memang seperti itu ya, ada kelebihan dan ada keunggulannya. Cuman tadi memang nggak jelas penelitiannya tentang apa yang dilakukan di dalam gedung. Kali mungkin karena kita adalah keperawatan komunitas ya, bukan di rumah sakit, mungkin kondisi tersebutlah yang menjadi satu kelemahan. Kalau di tatanan komunitas kan kita bisa melakukan tindakannya itu di keluarga, di kelompok, atau di masyarakat. Mungkin pada saat yang disampaikan dalam konsep tadi, upaya promotifnya itu dilakukan dalam ruangan, artinya mungkin sasarannya bukan di komunitas tapi di klinik. Itu menjadi satu kelemahan. Saya rasa cukup ya pertemuan malam ini. Jadi dari 3 konsep tadi itu adalah yang digunakan di dalam keperawatan komunitas, tapi ada yang utama sebenarnya, yaitu konsep model Betty Newman. Itu yang paling utama ya dari konsep model yang kita gunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas. Mohon dibaca untuk konsep model Betty Newman, karena dalam langkah-langkah melakukan asuhan keperawatan komunitas, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, kita menggunakan Betty Newman model. Saya rasa cukup ya untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah di SS belum? Ya, izin menjawab. Belum, Ibu. Ya, silakan. Ya, untuk kelas nurse 3A, boleh raise hand. Ya, maaf, Bu Mia, boleh raise hand juga, Ibu? Ya. Baik. Untuk slide 1. Ya, slide 2. Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Untuk kelas B dan RKI bisa dilanjut. Ya, buat kelas B bisa raise hand. Yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Slide 1. Slide 2. Oke, sudah. Iya, selanjutnya untuk kelas RKI boleh raise hand dan on cam terlebih dahulu ya. Slide pertama. Slide kedua. Ya, baik Ibu, sudah untuk screenshot-nya. Terima kasih. Saya mohon pada kelompok yang belum menyerahkan tugasnya, saya tunggu ya, jadi dikirim ke saya, karena baru beberapa kelompok yang mengirimkan, masih banyak yang belum mengirimkan dari setiap kelas. Jadi tetap walaupun tidak presentasi, makalahnya dikumpulkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Jangan kamu pikir itu penelitian kamu tentang, coba kalian pikir judulnya kelekatan orang tua dengan kecerdasan emosional anak, terus ada 2 variabelnya.
hanya variabel kelekatan sama orang tua sama variabel kecerdasan emosional. Oh enggak. Karena ada variabel di tengahnya. Apa? Usia anak, jenis kelamin anak,